Iya, mohon perhatiannya sebentar ya teman-teman. Kan tadi udah dikerjain juga sama temennya. Kalau ini adalah CDF dari distribusi Weibull. Satu, min eksponensial, min pangkat, min X per lambda dipangkatkan K. Jadi misalkan fx-nya ini sebagai U, jadi U sama dengan CDF-nya. Terus karena ini ada satunya dipindah ke ruas kiri, jadi satu min U sama dengan eksponensial min X per lambda dipangkatkan K. Terus dilenkan kan jadinya len 1 min U sama dengan min X per lambda dipangkatkan K kan. Jadi nanti ada minnya itu pindah ke kiri, jadi min len 1 min U sama dengan X per lambda dipangkatkan K. Jadi biar pangkat K-nya ini hilang, jadi kan dipangkatkan lagi 1 per K. Jadi min len 1 min U dipangkatkan 1 per K. Sama dengan X per lambda. Terus jadinya X-nya sama dengan lambda dikali min len 1 min U dipangkatkan 1 per K. Ini buat inverse CDF-nya, nanti bisa dihitung buat X-nya. Jadi sekarang coba disimulasiin di Excel buat X sama fx-nya. Caranya sama kayak yang tadi, bangkitin data berdistribusi uniform 01, terus dicari X-nya pakai rumus ini, terus fx-nya mengikuti, terus dicari fx-nya pakai PDF distribusi Weibull. Terus buat lambdanya bisa dipakai 1, kan-nya bisa pakai 1. Kalau itu kecil. Kalau 1 deh.
Jadi tadi kan udah dapat inverse dari CDF-nya distribusi Weibull. Jadi X-nya. Jadi kita bisa menghitung X-nya kan dari berdasarkan persamaan yang udah dituliskan tadi. Jadi lambdanya itu kalau masukin function fx-nya dari distribusi Weibull kan pakainya alpha beta kan. Nah, di situ lambdanya itu adalah beta dan k-nya itu adalah alpha. Jadi Kenapa Yun? Jadi dapat dihitung X-nya berdasarkan persamaan dari inverse CDF-nya. Kayak gitu. Terus udah kebatar fx-nya. Terus habis gitu fx-nya bisa dihitung dari weibull.dis X alfanya pakai K, betanya pakai lambda, terus false karena kita pakainya PDF. Terus dapat grafiknya kayak gini. Di saat lambda sama lambda dan k-nya itu sama dengan 1, distribusi Weibull ini akan mengikuti distribusi eksponensial. Coba dirubah. Nah, kalau misalkan parameter lambda sama k-nya itu diganti, maka bentuk dari grafiknya ini juga akan berubah. Kalau tadi kan bentuknya gini kan turun. Terus secara eksponensial. Kalau parameter lambda sama k-nya ini diubah-ubah, nanti bentuknya juga bisa berubah. Oke, lebih banyak. Buat lambda itu kan ya. Udah, sampai sini paham semuanya? Oke, next teman yang jelasin kamu chapter. Oke, jadi tadi kan halo. Ya, jadi tadi kan udah dibahas untuk yang RVG yang pertama yaitu transformation inverse, terus yang kedua ini ada composition. Jadi kalau untuk composition ini dia ada gabungan dari dua distribusi. Jadi misal di sini kita contohkan yang pertama dari distribusi normal sama eksponensial. Nah, ini yang satu kan berarti ketika dia half normal itu luasan daerah yang satu, terus yang luasan daerah duanya itu luasannya eksponensial. Kan eksponensial gini kan emang. Nah, nanti untuk cari CDF-nya itu adalah K1 dikalikan dengan PDF-nya dari daerah 1 yaitu half normal ditambah dengan K2 dikalikan dengan CDF-nya dari wilayah yang kedua yaitu daerah luasan dari wilayah yang pertama. Jadi nanti data di daerah 1 itu bakalan dibangkitkan dengan distribusi normal, sedangkan data di daerah 2-nya itu dibangkitkan dengan distribusi eksponensial, terus nanti didapatkan bangkitan data gabungan dari komposisi dari dua distribusi itu. Terus untuk komposisi itu ada dua caranya. Jadi yang pertama tinggal digabungin aja, terus yang kedua itu ada ini mixture form. Nah, di mana data di daerah nanti ini kalau tadi kan aku contoh ini yang sebelumnya itu half normal sama eksponensial. Nah, untuk yang mixture form ini aku contohin di mana dia datanya itu di daerah 1 dibangkitkan dengan distribusi uniform, terus di daerah 2-nya dibangkitkan dengan eksponensial. Jadi kita pakai distribusi uniform sama eksponensial. Nah, cara-caranya gimana? Yang pertama, kita hitung dulu untuk luasan di daerah pertama, yaitu di daerah dengan distribusi uniform. Ya. Nah,
Jadi di sini kita hitung dulu luasan di daerah pertama. Ini kan yang daerah pertama ini kan distribusinya uniform 0 sampai 1. Terus daerah yang kedua itu daerah distribusi eksponensial. Nah, kita hitung luasan untuk daerah yang pertama sama yang kedua itu gimana? Itu kan ngitung untuk luasan itu kan ngitung dari CDF-nya kan. Nah, terus kita ngitung nilai L, di mana nilai L itu merupakan nilai dari luasan daerah pertama dibagi luasan gabungan, yaitu luasan daerah 1 ditambah dengan daerah 2. Terus setelah itu, setelah kita ngitung luasannya, kita bangkitkan data uniform 01. Terus selanjutnya kita pakai transformasi inverse, kita bangkitkan variabel random X dengan syarat ketika nilai uniform yang ini yang kita bangkitin itu nilainya lebih besar dari sama dengan 0 atau dan kurang dari L, di mana L-nya itu ini, maka X-nya bakalan mengikuti distribusi di daerah pertama. Sedangkan ketika nilai randoman U-nya itu lebih besar dari sama dengan nilai L atau kurang dari 1, maka nilai X-nya akan mengikuti daerah kedua. Nah, nanti buat ini nyari luasannya kita kan nentuin dari nilai CDF-nya kan. Jadi di sini kita nyari dulu inverse dari CDF-nya. Ini kan untuk CDF distribusi uniform itu kan ini X min A dibagi B min A. Terus sama kayak tadi, dimisalkan Fx-nya itu sama dengan U, terus berarti kan U dikali B min A sama dengan X min A. Terus X-nya adalah A ditambah U dikali B min A. Ini untuk bangkitin data distribusi uniform dengan batasan A sampai B. Nah, untuk yang eksponensial tadi kan udah dijelasin juga kan. Gitu. Terus mungkin untuk selanjutnya kita coba di Excel. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kirim lagi. Berasa santai aja. Aduh, kira aku share screen. Oke, nah ini Bu yang pertama itu kita coba yang pertama tadi ya yang tinggal digabungin aja. Nah ini kan kita coba kalau tadi aku nyontoinnya half normal sama uniform, half normal sama eksponensial. Di sini aku pakainya uniform sama eksponensial. Ini eksponensial sama ini. Ya, ini benar Weibo. Salah. Berarti ya jadi ini aku gabungin dari eksponensial sama Weibull ya. Nah, jadi kalau buat komposisi itu buat RVG terutama itu biasanya kita emang bangkitin data uniform dulu untuk membangkitkan data distribusi lain. Jadi kita di sini kita bangkitin data uniform dulu, data uniform pertama sama data uniform kedua. Nah, data uniform pertamanya ini nanti dipakai buat transformasi inverse-nya dari distribusi eksponensial, terus data bangkitan uniform yang kedua dipakai buat bangkitin data menggunakan transformasi inverse distribusi Weibull. Tadi kan udah dibahas ya untuk yang eksponensial sama Weibull kan, untuk transformasi inverse-nya. Nah, terus untuk dapat pembangkitan datanya, kita hitung. Nah, misalkan di sini diketahui dari sebuah data itu berdistribusi 2/3-nya itu eksponensial, terus 1/3-nya itu Weibull. Berarti tinggal dikaliin aja dari hasil transformasi inverse-nya, 2/3 dikalikan eksponensial. Terus untuk yang sepertiganya berarti kan tinggal dikaliin aja, ya dikalikan Weibull, terus udah bangkitan datanya tinggal ditambahkan. Udah deh dapat. Sampai sini paham nggak? Kenapa? Jadi kenapa kok pakainya 2/3 atau 1/3 itu given dari soalnya. Biasanya kayak disuruh nyari gitu.
Coba bangkitkan data gabungan dari 2/3 distribusi eksponensial dan 1/3 distribusi Weibull, kayak gitu. Ya, tadi Hafiz kenapa? Iya. Iya, betul. Jadi kita bangkitin 2 data uniform yang berbeda untuk masing-masing transformasi inverse di masing-masing distribusinya. Kan ini gabungan eksponensial sama Weibull kan. Kita hanya bangkitin transformasi inverse-nya dari masing-masing distribusinya. Jadi bangkitin 2 data uniform yang berbeda. Jadi kalau buat composition yang pakai metode ini, yang mixed distribution ini, kita itu harus mengetahui seberapa bagian buat masing-masing distribusinya. Kalau misalkan dia separuh-separuh, berarti jadi kalau misalkan kita tahu kalau misalkan distribusinya itu setengah-setengah, jadi nanti itunya pakai setengah dari distribusi yang pertama ditambah setengah dari distribusi yang kedua kayak gitu. Jadi emang kalau buat yang Mr. Distribution ini kita harus mengetahui seberapa bagian dari masing-masing distribusinya gitu. Udah belum?
Udah ya, yang di Zoom udah belum? Atau ada yang masih bingung? Nah, sih Mbak, mau mastiin aja sih Mbak, yang eksponensial sama Weibull itu X-nya kan ini? Bukan efek. Kalau udah, aku next ke ini ya, ke contoh composition yang berikutnya. Oke? Oke. Oke, jadi yang selanjutnya ini kita coba dari atas kan Bunda. Oke, jadi buat yang selanjutnya, kan tadi untuk yang komposisi ada dua kan. Yang pertama itu yang tinggal digabungin aja dan dia udah given. Kayak distribusi, kan gabungan dua distribusi. Jadi distribusi yang pertama itu berapa bagian, terus yang kedua berapa bagian. Nah, untuk yang komposisi selanjutnya ini ditentuin dari, kita nentuin dari nilai luasannya dulu. Jadi nanti ada conditional ketika nilai randomnya itu tadi lebih besar dari 0 atau kurang dari L itu masuknya ke daerah pertama. Terus kalau dia lebih besar dari sama dengan L, kurang dari 1, dia masuknya ke daerah yang kedua. Kayak gitu kan. Nah, jadi langkahnya yang pertama di sini kan pakai yang ini kan contohnya. Oke, jadi kan ini kan yang untuk yang uniform. Nah, itu luasan yang pertama itu kan dia berarti kan karena tingginya 0,4 terus panjangnya 1 berarti kan luasannya 0,4 kali 1 kayak gitu kan. Nah, terus untuk luasannya yang ini yang kedua itu karena dia kan dari 1 ini harusnya 5 sih di sini ujungnya 5 ya. Jadi di sini ada 5 ada 1 kan. Terus tinggal ngitung aja luasannya ketika dia 1 terus sama luasannya ketika dia 5. Terus kan berarti luasannya itu kalau teman-teman ingat kan luasannya berarti luasan yang dari sini ketika dia 5 dikurangi luasan ketika dia 1. Makanya di sini luasan keduanya adalah C2 yaitu C2 ini merupakan luasan dari ketika X-nya itu 5 terus yang D itu ketika 1. Jadi tinggal dikurangin aja. Terus didapat nilai L itu tadi kan L1 dibagi dengan jumlahan luasannya. L1 tambah L2. Sampai sini paham nggak buat yang ngitung luasan daerah? Ya, jadi ngitung luasannya itu pakai CDF. Jadi kalau buat yang uniform kan berarti karena dia kayak gini, tinggal dikalikan aja kan, 0,4 kali 1. Jadi dia luasannya 0,4. Terus kalau buat yang eksponensial, ini tuh harusnya di sini sampai 5 ya. Jadi eksponensialnya itu dari 1 sampai 5 kan. Makanya di sini tulisnya 1, 5 sama 1. Terus untuk ngitung luasan eksponensial itu kan luasan CDF dari dia di sini daerah titik ini 5 dikurangi dengan CDF dari titik 1. Makanya di sini kita ngitung dulu CDF-nya ketika 5 sama CDF ketika dia 1. Terus udah tinggal untuk luasannya tuh tinggal dikurangin aja. Jadi CDF dari 5 dikurangi CDF dari 1. Paham nggak? Paham kan? Oke. Nah, terus tinggal nyari luasnya, nilai L-nya. Nilai L itu merupakan L1 dibagi dengan L1 tambah L2. Ini buat conditionalnya nanti. Oke, udah ya. Terus yang selanjutnya. Bandingin ini kan data ini udah fix. Oke, jadi ini abaikan dulu yang X sama composition. Jadi di sini kita ngerandom kan. Awalnya itu kita ngerandom uniform. Terus di sini aku copy value aja biar nggak berubah-ubah. Terus di sini kita pakai conditional yang tadi kan. Dia ketika nilai randomannya itu kurang dari luasannya ini, maka
dia bakalan ngikutin distribusi yang pertama, di mana distribusi uniform itu kan tadi ya. Oke, jadi untuk yang distribusi uniform itu kan tadi, oh iya ding. Jadi untuk yang uniform atau yang wilayah pertama itu kan X-nya dia A ditambah U dikali B min A. Berarti nanti ketika dia kurang dari 1 kan dia ngikutin yang daerah pertama, di mana persamaannya itu adalah ini kan, sama kayak yang ini. Jadi dia A, sini A ditambah nilai randomannya atau U dikalikan dengan B min A. Terus, nah kalau selain itu, if else-nya adalah, ya udah berarti dia ngikutin yang eksponensial. Kan untuk X-nya eksponensial itu adalah min 1 dikalikan ln dari 1 dikurang 1 min U. Udah di enter, terus di drag aja. Terus ngitung PDF-nya. Nah, jadi ketika nilai X-nya itu kurang dari 1, maka kan dia PDF-nya 4 kan di sini. Kalau misal selain itu berarti kan dia ngikutin eksponensial. Berarti di sini kita ngeran untuk yang exponential distribution dengan X-nya itu dengan X-nya itu X ini, terus lambdanya 1, terus dia false karena dia nyari PDF. Nah, terus nanti di plot. Ya, jadi di plot X sama fx-nya itu di plot, terus jadinya kan kayak gini. Nah, terus tadi kan aku nyuruh ngabaikan untuk yang ini kan, X sama yang komposisi ini. Nah, ini tuh kayak contoh aja sih, ini kan fixed value gitu kan, nggak dari hasil randoman, terus ya, untuk wilayahnya ditentuin dari sini, terus kalau diplot hasilnya kayak gini. Ini mirip kan sama hasil randomannya. Sampai sini paham nggak? Atau bingung? Yang apa? XFX. Oh, XFX. Ya, jadi kan tadi bentar. Aku buka dokumennya. Ya, jadi kan tadi untuk yang komposisi itu kita kan nentuin nilai L-nya dulu kan ini. Nah, terus untuk nilai X-nya itu kan awalnya kita ngerandom uniform dulu. Nah, terus dari hasil uniformnya itu kan kita bakalan bangkitin datanya antara distribusi uniform atau weibull kan. Kapan kita bangkit uniform sama eksponensial. Kapan nilai randomnya itu akan dibangkitkan menggunakan uniform, kapan menggunakan eksponensial, itu berdasarkan nilai dibandingkan dengan nilai L-nya itu tadi. Jadi kan kita udah ngerandom nih nilai U-nya. Nah, dibandingkan nilai U-nya itu sama nilai L-nya. Kalau dia lebih besar dari 0, terus kurang dari L, maka nilai X-nya nanti akan mengikuti distribusi yang daerah pertama atau distribusi uniform. Nah, untuk distribusi uniform itu kan tadi inverse-nya DF-nya kan ini. X sama dengan A ditambah U dikali B min A. Jadi di sini conditional-nya ketika dia kurang dari nilai L-nya, kan di sini kurang dari L kan. Maka dia akan ngikutin
inverse CDF dari distribusi uniform ini. Ini kan sama dengan rumus X ini. Yang aku bold ini sama dengan rumus X-nya uniform ini. Nah, sedangkan kalau lainnya berarti kan dia bakalan ngikutin inverse CDF-nya distribusi eksponensial, di mana inverse CDF-nya distribusi eksponensial itu kan min 1 dikalikan ln 1 min U. Min 1 itu karena dia betanya 1. Min 1/8. Iya, min 1/8. Tapi karena 1 jadinya 1 kan. Ada itu kan. Gimana, udah paham belum? Hafiz gimana, Hafiz? Masih bingung? Iya. Apa sih? Yang fx-nya? Atau yang apanya? Dan juga kok yang ini yang enak. Kan mau Mas itu sama kayak terbiasa kopi kaldu aja. Kalau mau nggak apa sih tadi? Aku nggak maksudnya.
Ini teman-teman yang apa namanya yang online ngikutin kan ya? Udah belum ya buat yang composition? Atau ada yang bingung? Nah, ini kan komposisi. Kan ini composition. Oh, yang com. Yang com itu cuman buat ngebandingin aja. Karena kan kalau sesuai teori yang ini kan misal dia nilainya sekian kan berarti dia masih ngikutnya uniform kan di sini kan. Luasnya yang ini loh, X, misal X-nya dia 0,9, berarti kan dia masih uniform. Berarti kan dia nilainya 0,4. Terus kalau misal dia 1 dan seterusnya kan berarti dia masuknya di sini yang eksponen. Kayak gitu. Nggak dibandingin sama nilai luasan. Kamu pause. Oh, aku pause ya. Lagi ya, guys ya. Paham nggak? Nggak. Buat ngebandingin aja dari hasil randoman kita sama Dari visualisasi. Iya, bagus. Kenapa? Mbak mau nanya tadi yang buat kayak ini Mbak, apa yang grafik yang luasan itu dapatnya dari mana Mbak? Atau emang di soal biasa? Nanti. Gimana Gus? Sorry. Grafik yang ada luasan yang ada kotaknya itu Mbak. Oh, yang itu, ini. Iya, dapat dari mana Mbak? Itu dari soalnya sih. Biasanya kan dari soalnya diketahui itu misalnya kayak gini. Nah, suruh nyari bangkitin data dari kayak gini tuh nanti gimana gitu. Nah, makanya tadi kayak bandingin kan yang X sama yang ini tuh dari fixed value dari nilai gambar yang ini. Nah, tapi kalau untuk yang random U, X sama FX ini kan hasil randoman dan dibangkitin sama luasannya. Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Ya udah, aku lanjutin ke metode selanjutnya ya. Jadi buat yang selanjutnya tadi belum. Screen. Oke. Jadi buat yang selanjutnya tadi kan udah bahas komposisi ya. Yang selanjutnya itu ada convolution. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman familiar nggak sama gambar ini? Iya, jadi kan kayak kita tuh sebenarnya bisa dapetin misal distribusi gamma itu dia nggak harus dari apa ya, bisa bangkitin dari distribusi yang lain kayak gitu kan. Nah ini hubungan antar masing-masing distribusi itu lihatnya dari sini. Nah jadi nanti kalau misal kita mau bangkitin data normal misal itu nggak, karena kan normal nggak bisa pakai transformasi inverse ya, karena kan dia nggak closed form. Jadi itu kita bisa bangkitinnya lewat convolution. Gimana caranya? Bangkitin dari distribusi yang lain kayak gitu. Nah, ini aku contohin, misal kita mau bangkitin distribusi chi-square. Nah, chi-square itu kan dia bisa bangkitin dari data normal dengan menjumlahkan
XI-nya, XI kuadratnya. Jadi nanti dari distribusi normal standar, karena 0,1, dia nilai XI-nya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, itu akan membentuk distribusi chi-square. Mungkin aku langsung coba ke Excel-nya ya. Oke, jadi kalau untuk chi-square parameternya itu kan derajat bebasnya. Jadi ditentuin dulu kita mau ngebangkitin chi-square dengan derajat bebas berapa. Nah, di sini aku contohinnya derajat bebasnya 3 atau V-nya 3. Jadi untuk langkahnya kita ngebangkitin 3 distribusi uniform. Jadi di sini uniform yang pertama, kedua, terus ketiga. Nah, terus karena normal itu nggak bisa pakai transformasi inverse, nanti kalau misal, ini aku langsung pakai norm dis ya, tapi kalau misal untuk distribusi yang lain, yang closed form, nanti dia bangkitinnya pakai distribusi inverse. Iya, transformasi inverse. Cuman ini karena bangkitinnya dari normal, dan normal itu nggak bisa pakai transformasi inverse, kita pakainya langsung pakai norm dis. Di sini pakai norm dis, X-nya itu dari hasil bangkitan uniform yang pertama, untuk bangkitan data normal yang pertama, itu karena dia normal standar, jadi min-nya 1, standar deviasinya juga 1, terus min-nya 0, standar deviasinya 1, terus dia pakainya false, karena CDF. Nah, terus kan karena tadi mau bangkitin chi-square dengan derajat bebasnya 3, ya udah kita bangkitinnya 3 dan ngeran 3 normal berdasarkan 3 nilai random uniform ini. Jadi yang ini dari randoman kedua, terus yang ini dari randoman ketiga. Terus udah untuk masing-masing randoman nilai normal, distribusi normalnya dikuadratkan, karena kan tadi untuk mendapatkan distribusi chi-square itu dengan mengkuadratkan nilai mengkuadratkan nilai XI-nya dari distribusi normal terus dijumlahkan. Ya kan? Terus random number untuk distribusi chi-square-nya itu tinggal ditambahkan dari hasil kuadrat XI dari distribusi normalnya. Terus tinggal diplot aja. Kan dia udah ngikutin distribusi chi-square. Iya, gimana tadi di Zoom ada yang bersuara ya? Rindi kah? Gimana Rindi?
Nanti mungkin di rumah dicoba yang distribusi Erlang ya, dicoba aja, nggak tugas. Coba dibahas Ya kan biar semakin paham. minggu depan dibahas. Nih Erlang mana Erlang? Oh, Nggak ada ya di sini. Nggak ada. ya cek aja gama. Atau kalau nggak Erlang, Gamma deh, Gamma. Gama. Jumlahan dari Eksponensial. Ini kan eksponensialnya udah ada. Udah dong. Anjir aku pakai terus dong. Kalau gamma berarti tinggal jumlahan dari eksponensial. Ya, kalau gamma nanti kan berarti dia jumlahan dari eksponensial. Nanti bangkitannya berapa tergantung parameternya. Ini kan R sama lambda kan. Lambdanya kan udah sama kayak eksponen. Nah, nanti tentuin parameter untuk R untuk gamanya mau berapa. Jadi dia bangkitin berapa kali. Mau 100 ya nggak apa-apa. Bangkitin 100 kali TI eksponensial. Oke, next ya. Jadi buat yang selanjutnya itu ada acceptance rejection. Yang ini agak complicated ya, jadi coba diperhatikan baik-baik. Nah, jadi untuk acceptance rejection ini, dia sangat bagus untuk fungsi yang nggak jelas dia PDF atau bukan. Terus dia juga dapat mengakomodasikan fungsi yang nggak punya CDF yang closed form. Nah, jadi caranya adalah ya langsung algoritmanya. Jadi tentuin dulu domain finite-nya, batas bawah sama batas atasnya. Ini batas atas harusnya A itu batas bawah sih. Ya. Terus habis gitu terus sudah kan, terus nanti nentuin TX atau puncak dari PDF. Jadi kan nanti teman-teman bisa menghitungkan PDF-nya, terus nanti TX itu kan titik puncak, berarti kan dia nilai maksimum dari PDF-nya. Jadi nanti max dari randoman perhitungan PDF-nya. Terus setelah itu ngerandom distribusi uniform, terus ngerandom juga nilai X-nya, X dari uniform dengan batas atas sama batas bawah yang udah ditentuin. Terus kita bisa menghitung nilai Fx atau PDF-nya. Terus tadi kan udah dapat nilai Tx, kita menghitung Fx per Tx. Terus ngerandom lagi nih uniform, terus ngitung nilai xt, di mana xt itu adalah 0 ditambah uniform dari randoman yang ini, dikalikan Tx, dikurangi 0. Terus dia akan accept ketika nilai randoman U-nya ini yang di sini itu kurang dari Fx per Tx. Dan bakal reject kalau misal dia lebih besar dari sama dengan. Mungkin langsung ke Excel-nya aja ya. Mungkin bisa difoto dulu mungkin biar nanti ingat. Kita nonton nggak? Jadi tadi kan
langkah pertama kita nentuin batas atas sama batas bawahnya. Di sini aku pakai coba yang 5 sampai min 5. Min 5 sampai 5. Terus untuk nilai minnya 0, variansnya 1. Terus ya nanti deh ini dulu. Terus kita ngerandom untuk uniform. Nah, terus ini aku copy value aja di sebelahnya biar gak berubah-ubah. Terus untuk X-nya tadi kan untuk yang distribusi uniform, di mana dia itu batas bawah ditambah nilai randoman U-nya dikali dengan batas atas dikurangi batas bawah. Iya. Batas atas dikurang batas bawah. Iya, batas atas kurang batas bawah. Batas bawah. Iya, jadi di sini itu A itu batas bawah. A itu batas bawah. Jadi ya ini aku nggak konsisten sih tadi. Udah sampai X-nya paham ya? Masih sama kok kayak tadi transformasi inverse-nya dari uniform ketika dia ada batas atas sama batas bawahnya. Terus udah ngitung nilai fx-nya pakai norm dis. Dari nilai fx-nya ini, terus nilai min-nya 0, terus variansnya 1, terus dia false. Ya, PDF. Udah kan? Terus kan ini kita udah dapat nilai PDF-nya. Nah, selanjutnya adalah nentuin nilai TX atau nilai titik puncak dari PDF-nya, di mana titik puncak itu berarti kan nilai maksimum dari hasil randoman PDF-nya. Berarti dia maksimum dari PDF ini. Udah dapat sampai nilai TX, paham? Oke. Kamu nggak Oke, udah ya sampai TX, udah ngikutin semua. Oke, selanjutnya ngitung fx per tx. Jadi fx-nya ini dibagi dengan tx. Tx-nya kan cuma 1 kan nilainya, jadi dikunci.
Terus di drag untuk semua nilai PDF. Oke, kalau udah, selanjutnya ngerandom uniform lagi. Ini random biasa ya. Pakai yang di sini juga nggak apa-apa kan keganti-ganti terus. Ini aku langsung copy value aja soalnya. Oke, jadi kan tadi randoman yang pertama, terus ini buat yang nilai X-nya kan. Terus habis gitu kita ngerandom lagi, uniform lagi. Terus dibuat untuk menghitung nilai XT. Tadi kan XT itu persamaannya, coba. Formulanya nggak kelihatan, Mbak. Formulanya nggak kelihatan. Mana? Ya, karena kamu geser ke sana. Ini nggak perlu gitu. Ya, apa ya? Kalau saya nggak kelihatan. Namanya accept ini terusin accept pakai accept. Kan acceptnya yang ini apa? Ininya di Oke, jadi yang selanjutnya kan ngitung buat yang XT-nya, di mana nilai XT-nya itu kan adalah 0 ditambah dengan U dikalikan dengan TX min 0. Ini TX. B6 ini TX. Jadi, ya ini, jadi kan untuk nilai XT itu adalah 0 ditambah dengan randoman uniform yang baru, dikalikan dengan TX, B6 ini TX, dikurangi 0. Itu persamaan untuk XT emang kayak gitu. Jadi 0 ditambah U dikali dalam kurung TX min 0. TX-nya kan tadi ada di B6 kan. Nilai puncak tadi loh. Terus udah. Nah, kalau udah, nah, sabar. Ini magnifier-nya kemana? Oh, tadi ini 3 berapa? Ini kan. Ya, jadi selanjutnya buat nentuin dia accept atau reject kan. Jadi ketika nilai randomannya itu tadi kurang dari fx per tx, maka dia nilai x yang ini. Kalau enggak, dia 0. Punya harusnya. Jadi dia kalau misal dia kurang dari fx per tx, dia berarti di accept atau nilainya sama dengan ini. Ini untuk X ya, kalau enggak berarti dia reject atau nilainya 0. Nah, begitu juga untuk yang XT. Jadi ketika nilai uniform randomannya itu kurang dari fx per tx, maka dia accept atau nilainya 0,3271.
Kalau enggak berarti dia 0. Nah, kalau reject berarti ketika nilai randomannya itu lebih besar dari fx per tx, maka dia reject atau nilainya sama dengan itu. Kalau enggak berarti dia 0. Begitu juga untuk yang xt, nilai randomannya ketika dia lebih besar daripada nilai fx per tx, maka dia reject atau nilainya sama dengan xt itu. Kalau enggak berarti dia 0. Kalau accept kan dia kurang dari fx per tx, kalau reject ketika dia lebih besar dari fx per tx. Udah belum? Udah enggak? Udah belum? Belum, udah belum. Jadi kalau udah nanti diplot yaitu di x sama fx-nya sama accept xt sama reject xt. Sama tadi Muhammad sama Alan. Oke, udah. Jadi kan di sini di plotnya berarti kan ini kan warnanya udah beda ya. Berarti dia yang accept dia berada di dalam garis PDF-nya. Kalau dia reject dia bakalan ada di luar garis PDF-nya kayak gitu. Kalau dia sama dengan tadi gimana Mbak? Kalau dia sama dengan konsepnya tuh kayak SQC gitu. Kalau dia sama dengan kan berarti dia udah terindikasi buat di reject. Jadi lebih baik di reject daripada di accept. Jadi di blok X, Fx, accept xt, reject xt, terus insert scatter. Tada. Ini ke record loh, Dek. Kenapa?
Iya, Ais datang. Ya. Clarissa, Raisa hadir. Intan Citra, Hadir. Nanda Novenia, Nah, hadir. Imawan Pandu, Hadir. Amar, Hadir. Hafez, Hadir. Arya Bima, Hadir. Adalber, Hadir. Zanzabila, Hadir. Adista, Hadir. Dinda Nur Anissa, Dinda, Hadir, Mbak. oke. Anissa Ramawati, Hadir, Mbak. Hafiz, Hadir. Ganisa Sekar, Hadir. Kevina, Hadir. Lili, Hadir. Megawati, Hadir, Mbak. Genaro, Edwina, Belum hadir. Gevanita datang tadi, Fajar Sidik, Nur Laili, Amira Malia, Muhammad Bagus, Hadir, Mbak. Jovanka, Hadir, Mbak. Nuni, Rama, Cahyo, Wahidatul, Rindi, Hadir. Surotin Najiha, Hadir, Mbak. Andrea. Hadir, Mbak. Oh, Andrea online. Kenapa dia online? Iya, tadi izin, Mbak. Tadi izin. Izin itu siapa ya? Melina, Margareta, Fajar. Masih ada ekspor. Kenapa dia online? Aldino, Hadir, Mbak. Farah, Ana Agung, Hadir, Mbak. Irfan Andre, Ada. Maududi Arkandi, Oh, siapa? Putri Aprilastika, Ada. Sinta Nuria, Hadir, Mbak. Hadir. Maura, Ada mau. Adinda Nuraihan, Hadir. Nadira, Dion, Dede, Hadir, Mbak. Nur Adawiyah, Hadir. Dandi, Hadir. Akbar, Ahmad Aufar, Hadir. Hadir. Yohanes. Yohanes ada nggak? Riza, Dia nggak tahu apa. Irfan Andre, Hadir. udah oke. Karena udah selesai materinya, aku dan Mbak Imeng mau undur diri. Semoga apa yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari aku dan Mbak Imeng mohon maaf karena tadi diawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Halo, Mbak. Saya Irfan Andre. Oke, ya udah aku tulis hadir. Permisi Mbak, tadi aku juga belum di absen. Permisi, Mbak, tadi saya belum di absen. Ya udah. Iya udah, Jordan juga udah kok. Oke, Karena kamu tadi makasih di Mbak. depan, ya. Oke, makasih Irfan ya udah, Mbak. teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.